registrasi dulu ya di sana, kamu taruh aja di situ dulu terambil rapi soalnya. Saya mau sampaikan, teman-teman harus tahu dan harus mampu menggunakannya untuk kepentingan teman-teman sekalian. Kalau ngomongnya bagus, mau nggak di like? Logonya bagus. Males kan? Males, pasti males. Atau kalau nggak yang paling lucu ya? Nah, paling lucu. Nah sekarang, kalau ada orang masuk got terus jadi presiden, lucu nggak? Lucu. Kontennya bagus, Ya. ya kan? Kontennya bagus. Bahwa orang itu harus mau kerja keras, ya kan? Tapi saya bukan mau bicara itu. Saya mau tanya, teman-teman pernah nggak, ada nggak di sini yang tahu atau pernah bikin konten tentang politik? Hah? Takut? Takut diapain? Hah? Banyak buzzer ya? Itulah makanya harus speak up. Anak muda harus ngomong, jangan takut sama buzzer. Kalau anak muda udah bergerak, negara ini pasti berubah. Saya jamin itu, saya pastikan itu. Jadi saya bagian dari aktivis 98 sama Bang Taufik. Kita ini mah udah kenyang, bukan lagi diserbu buzzer, ya, ditendang, dikejar-kejar polisi. Ya saya masuk borong-borong juga gitu ya kan. Ya tapi itu dulu gitu. Kalau sekarang teman-teman berani ngomong, speak up. Ini gua mau begini masa depan negara ini. Ngomong, jangan takut sama buzzer. Jadi kalau ada hal-hal yang kaitannya terkait dengan kepentingan kita sebagai warga negara Indonesia, ada yang mengganggu, ada Partai Demokrat. Ya. Pak, gimana tanggapan Bapak tentang politika money, Pak? Money politik, Ya, Pak, politik benar. suap itu, Ya. itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Dimanapun terjadi yang namanya money politik. Itulah bahaya medsos yang nomor 3 tadi. Politik itu jadi liberal. Kenapa politik itu jadi liberal? Siapapun boleh dengan caranya masing-masing untuk mencari atau untuk membuat jalannya sendiri dengan cara berkuasa, gitu kan? Ya salah satunya dengan cara money politik itu tadi. Nah, kalau teman-teman mau mikirin nasibnya, ya kan, mau mikirin masa depan keluarga, sahabat, masyarakat dan bangsa ini, money politik itu kecil. Karena pada saat teman-teman bergabung semua, berjuang sama-sama untuk punya ide dan gagasan yang baik tentang negeri ini, ya kan, itu caleg-caleg itu nggak akan mampu membayar otak yang ada di kepala teman-teman semuanya. Karena dengan teman-teman bersedia money politik tadi itu, bersedia nerima duit yang nggak halal itu tadi, maka disitulah cita-cita dan harapan teman-teman semuanya hancur, sirna. Jadi kalau ada yang nawarin macam-macam, Gimana cara kita ngelaporin ya, Pak? hah? Gimana cara kita Kalau ngelaporin gampang, tinggal hubungin aja Bang Taufik, Oke. ya kan? Ditampung sama DPC Partai Demokrat, kita duduk nanti kita laporin ke Bawaslu. Ini menarik tadi ya pertanyaannya, bagaimana tentang money politik ya atau politik uang dalam pemilu. Jadi teman-teman pasti sering dengar kan ada yang namanya serangan fajar kan? Ya kan? Subuh-subuh pagi-pagi itu bagi-bagi duit, ya kan caleg. Nah, saya mau tanya sama teman-teman. Kan kita pasti sering dengar ya atau melihat anggota dewan yang ketangkap korupsi. Ya. Betul? Betul. Kenapa mereka ketangkap korupsi?
Kenapa mereka korupsi? Uangnya belum balik, Pak. Yes. Karena mereka mau cari duit balik modal yang dikeluarin selama masa kampanye. Jadi korupsi politik yang dilakukan oleh para caleg, para anggota dewan itu berawal dari masa kampanyenya dia. Kalau dia pada saat kampanyenya bagi-bagi duit, ketika dia terpilih, nggak akan sempat lagi dia pikirin bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Ya, betul. Yang dia pikirin gimana caranya duit gua balik modal. Bukan cuma balik modal, dia akan cari untung sebanyak-banyaknya, ditumpuk-tumpuk duitnya, dipakai lagi duitnya untuk beli suara pada pemilu berikutnya. Nah ini yang terjadi teman-teman. Nah jadi saran saya besok-besok nih ya, kalau ntar ada caleg yang ngasih duit ya, yang pertama ambil aja tuh duitnya, ya, ambil duitnya, tapi nggak perlu kita ngerasa terbebani untuk milih dia, walaupun kita sudah terima sesuatu dari dia. Nih, terutama emak-emak nih, kalau sini kan anak-anak muda ya. Saya ngambil contoh emak-emak. Emak-emak dikasih duit 100.000 sama caleg ya. Hamil 1, Hamil 2. Ntar begitu hari pemilihan masuk ke dalam TPS, tuh emak-emak kepikiran sama tuh caleg. Betul. Iya ya, udah dikasih duit sama dia. Kalau gua nggak nyoblos dia, dosa. Gua dosa. Nah, saya mau kasih tahu ke semuanya, itu adalah cara berpikir yang salah dan keliru. Kita sebagai umat beragama, kita mengenal yang namanya hablum minallah, hubungan manusia langsung dengan Allah. Nah, urusan dosa itu urusan manusia langsung dengan Sang Pencipta, bukan urusan dalam TPS. Jadi kalau udah dikasih duit 100.000 sama caleg A, terus itu emak dalam TPS pilihnya calon yang lain, justru emak itu adalah emak cerdas, emak pinter. Itu artinya emak memberikan pelajaran kepada mereka caleg-caleg busuk yang menggunakan cara-cara busuk, berusaha membeli suara rakyat seharga selembar recehan kecil. Ya elah bro, 100.000 buat apaan bro? Paketan habis bulan. 5 tahun 100.000. Sengsara hidup lo. Ya, jadi ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya. Ya, betul. Ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya. Nah, cara yang kedua, nih saya mau tanya sama teman-teman. Kayak tadi Bang Sahrial, ya, barusan kan berjanji nih sebagai caleg, betul? Saya pun juga begitu, berjanji sebagai caleg. Nah, memang semua caleg berjanji. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menagih janji caleg? Coba. Timbukin bunganya. Ada yang bisa jawab? Lewat DM nggak dibaca. Nggak bisa. Omongan dan janji caleg tidak bisa ditagih. Lidah tidak bertulang. Oke? Nah, jadi solusinya adalah pilih calon yang sanggup memberikan jaminan secara tertulis, hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai itu calon. Supaya apa? Supaya rakyat gampang lagi janjinya sama dia setelah dia terpilih nanti. Nah, insya Allah saya Taufikur Rahman dan Bang Sahrial Nasution siap untuk ngasih janji tertulis pada rakyat. Betul, Pak ya. Jadi apabila setelah kita berdua terpilih, Taufikur Rahman jadi DPRD, Sahrial Nasution jadi DPR RI, dan ternyata tidak menjalankan apa-apa yang tertulis di dalam perjanjian, teman-teman gampang naginya. Taufikur Rahman, Sahrial Nasution, lu dulu punya janji nih mana anak muda, ini buktinya janji lu tanda tangan di atas materai. Kita kawal janjinya. Ini kan pemilu masih panjang nih sampai Februari 2024. Nanti teman-teman itu pasti akan ketemu calon-calon yang lain selain Taufikur Rahman dan Sahrial Nasution. Nah, ketemu sama calon yang lain ya, ketemu sama caleg yang lain, teman-teman harus berani nanya. Apa pertanyaannya? Berani nggak bikin perjanjian tertulis, hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai? Jadi suatu saat Anda terpilih, mudah bagi kita rakyat untuk menagih janji kepada Anda. Betul. Coba dengerin apa jawabannya. Belum tentu mereka berani, belum tentu mereka siap. Kenapa?
Karena banyak dari caleg-caleg yang maju niatnya bukan mau berjuang untuk rakyat. Betul sendiri Pak. Tapi niatnya mau memperkaya diri, niatnya mau cari balik modal, niatnya mau cari untung. Nah ini berbeda dengan kami berdua. Kebetulan kami berdua berasal dari latar belakang aktivis. Bang Syahrial dulu aktivis di Bandung, saya aktivis di Depok. Ya pengalaman mirip-mirip lah ya. Sama ya rojak gak Pak? Sama-sama digebukin ya kan, sama-sama masuk penjara. Sama Soeharto kita dimasukin penjara, tapi nggak ada masalah. Nah yang pasti kami berdua, Syahrial Nasution dan Taufikur Rahman, siap berjuang untuk rakyat wabil khusus. Itu makanya kenapa judul malam hari ini Millennial Speak Up. Justru kita mau mendengar nih apa keinginan anak-anak muda, apa keresahan anak-anak muda, ya kan? Apa harapan anak-anak muda kepada kita berdua, kepada Partai Demokrat. Dan saya mau ngasih tahu sama teman-teman, dari semua partai politik yang ada di Republik Indonesia ini, cuma Partai Demokrat yang ketua umumnya masih muda. Betul. AHY. Siapa ketua umum Partai Demokrat? AHY. AHY. Insya Allah AHY Amin. jadi pemimpin di Republik ini. Amin. Presiden. Amin. Presiden. Amin. Presiden. Amin. Baik, itu ya jelas ya tentang politik Bopuan uang ya. presiden. Yang pertama, ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya. Siap. Yang kedua, pilih calon yang sanggup memberikan janji tertulis, hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai. Terima kasih. Yo. Kami milenial perempuan Jakarta Pusat siap mendukung Pak Syahrial Nasution dan Pak Taufikur Rahman. Menang dari siapa? Siap mendukung Bang Syahrial Nasution dan Bang Taufikur Rahman.